Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kepada kami waktu, kesempatan untuk kembali belajar bersama-sama. Biarlah kami boleh menghargai waktu ini dan biarlah apa yang kami pelajari boleh berguna bagi setiap kami bersama dengan pasangan kami. Berkati kami semua, mampukan kami untuk bisa menikmati dalam anugerah-Mu. Kami memulai akan kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, temanya satu kata saja, ya. Selingkuh. Ini bukan hal yang baru untuk kita ketahui ya. Jadi kalau mungkin beberapa materi yang lalu, bagi beberapa kita mendapatkan input-input yang baru yang tidak pernah terpikirkan gitu. Tapi saya yakin kok tema ini kemungkinan besar tidak ada hal yang baru. Semua kita sudah tahu tema ini. Lalu kalau begitu, buat apa kita membahasnya? Ya, ini untuk kembali menyegarkan dan juga menjadi tanda awas untuk kita, ya, supaya kita boleh saling menjaga dengan pasangan kita masing-masing. Oke, ya, kita akan mulai akan tema ini. Bicara tentang Enggak tuh. selingkuh. Siapa lagi ya? Bicara tentang selingkuh. Menurut saudara, ya, pria dan wanita, mana yang lebih banyak selingkuh? Ayo ibu-ibu, pria dan wanita lebih banyak mana yang selingkuh? Pria masuk. Eh, Iya. Gimana Bapak-bapak setuju? Kalau dia berarti setuju loh. Udah jadi ngomong. Ya mungkin banyak orang menganggap bahwa prialah yang paling banyak selingkuh ya. Tapi saya menemukan satu berita ya yang tidak terlalu lama ini beritanya. Ini berita di tanggal 18 Februari 2023 ya dari wartakotalive.com. Apa itu headline-nya itu? Hasil survei ini sebut perempuan di Indonesia lebih banyak melakukan selingkuh ketimbang laki-laki. Loh, ini bukan yang ngomong bukan saya loh, karena saya laki-laki loh ya. Yang ngomong ini survei. Surveinya adalah survei dari aplikasi Just Dating. Ya, tidak tahu berapa banyak yang disurvei ya. Tapi hasil surveinya seperti ini. Ya, ternyata di Indonesia dari surveinya Just Dating ini lebih banyak perempuan ternyata yang selingkuh daripada laki-laki. Nah, ibu-ibu mau protes silahkan ya, tapi jangan protes ke saya ya, protes ke survei ini ya. Ah, ya bisa benar bisa enggak ya surveinya. Tapi yang jelas di zaman sekarang masalah selingkuh ini bukan hanya bagian laki-laki saja ya. Perempuan, wanita atau istri juga banyak yang melakukannya. Nah kalau begitu, biasanya selingkuhnya tuh dengan siapa sih? Ada yang mau coba menjawab? Kira-kira kalau bicara selingkuh itu biasanya orang tuh selingkuh sama siapa? Ayo, udah berani ngomong? Mau ngomong diawasi pasangannya ya? So, Oke, beberapa yang biasa menjadi selingkuhan ya. Yang pertama, rekan kerja. Rekan kerja. Ya, pasangan selingkuh bisa saja berasal dari lingkungan kerja, di mana mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan dapat membangun ikatan yang lebih dekat dari yang semula direncanakan. Nah, berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di kantor, yang dengan lawan jenis, yang sebagian besar waktunya setengah hari lebih dihabiskan dengan, kalau ada rekan kerja yang lawan jenis itu, maka ini warning, hati-hati.
ya. Apalagi kalau di rumah sudah banyak berantemnya dengan pasangan, ya, di rumah tidak harmonis, maka ketemu rekan kerja di kantor kok kelihatan manis, enak ngomongnya, nyambung, dikuatkan lagi, ya, dihibur lagi. Maka pepatah Jawa mengatakan apa? Witing Trisno, Jalaran Soko Kulino. Halo, ada yang bisa terjemahkan ini? Witing Trisno, Jalaran Soko Kulino. Yang bisa menerjemahkan, wah, dapat hadiah. Jadi yang tahu artinya ya. Artinya itu cinta itu bisa timbul karena terbiasa. Biasa ketemu terus ya. Jam kantor kan dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 sore ya. Nah, ini bisa ya bisa. Bukan berarti pasti akan jadi selingkuhan enggak ya. Ini tidak berbicara tentang sesuatu yang pasti terjadi, tapi ini bisa terjadi ya. Jadi rekan kerja satu kantor lawan jenis, apalagi ketika sudah ayo ayo lunch berdua yuk, ya mulai eh, dapat perhatian ya, mulai deket lebih deket lagi ya, tuker-tukeran nomor WA, IG dan sebagainya. Ya itu bisa ya, bisa menjadi selingkuhan ya. Dan itu potensinya makin besar ketika di dalam rumah itu tidak harmonis. Maka rekan kerja bisa. Ya, karena itu eh waspada ya. Yang berikutnya, teman dekat, teman dekat ya. Itu bisa jadi selingkuhan juga ya. Terkadang seseorang mungkin terjerat dalam hubungan selingkuh dengan teman dekat mereka. Kenapa? Karena ada kedekatan emosional dan kepercayaan yang sudah ada fondasinya dulu, sudah saling kenal dulu. Mungkin sudah kenal lama sejak kecil ya, sejak SD, SMP, SMA, sudah akrab ya. Mungkin sudah sama-sama berumah tangga. Tapi terjalin lagi komunikasi, kedekatan dan sebagainya ya dengan alasan itu cuma teman kok, cuma teman kok, cuma teman kok. Tapi itu jadi peluang ya, jadi peluang untuk kandidat selingkuhan, yaitu teman dekat. Bukan berarti karena ini lalu kemudian nanti ya masing-masing langsung mengkat. Kalau gitu kamu nggak boleh temenan ya sama teman SMA-mu, ya jangan begitu juga ya. Yang penting saling menjaga saja ya, karena memang teman dekat bisa saja. Ya, apalagi teman dekat ini jadi tempat curhat ketika ada masalah dengan pasangannya. Wah, dia ingat teman dekatnya waktu SMA, ya lawan jenisnya teman dekat, meskipun tidak pernah pacaran. Tanya-tanya gimana keluargamu, gimana suamimu, gimana istrimu. Oh iya nih, kita lagi berantem. Wah, apa ya? Ini sudah aku pusing sekali segala macam. Akhirnya ya jalinan komunikasi terus, kemudian ditanggapi oleh teman dekatnya, dapat penghiburan, dapat penguatan. Oh rasanya kok nyaman ya, rasanya kok nyambung ya. Akhirnya terus intens komunikasinya. Ya akhirnya ya jadilah perselingkuhan itu dengan teman dekat. Ya. Siapa lagi? Oh ada yang chat, mungkin jawab ya. Karena oh iya Bu Desi, tapi saya sudah telat bacanya, jadi hadiahnya batal ya. Yang berikutnya, yang menjadi berpotensi menjadi selingkuhan, teman lama. Ya, teman lama. Hubungan selingkuh juga dapat berkembang dengan teman lama atau teman masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali dalam hidup seseorang. Biasanya ini waktu reunian itu ya. Pas reunian, gak bawa pasangan, wah ketemu reuni SMP. Ya, padahal dulu dia pernah naksir tuh. Ya, sama-sama temennya itu cuma agak sempet ngomong aja begitu loh. Tapi sempet hatinya nyantol. Wah, kebetulan itu ya di waktu reuni itu, nyapa-nyapa, lalu tukaran nomor WA, ya kan, tukaran IG dan sebagainya. Lalu terjalinlah komunikasi-komunikasi sehingga timbul yang namanya CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Ya, nah, itu bisa jadi teman lama ya. Meskipun selalu ada alasan itu kan cuma teman, cepat teman, tapi begitu
sudah terjalin komunikasi yang lebih intens, apalagi kemudian HP-nya itu pakai kode dan pasangannya itu enggak dikasih tahu kodenya, lah itu sudah tanda-tanda yang semakin nyata begitu ya, ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, teman lama ini bisa berpotensi juga. Siapa lagi yang bisa menjadi kandidat selingkuhan begitu ya, kalau boleh ngomong. Kenalan baru. Ada juga kasus di mana seseorang menjalin hubungan selingkuh dengan orang yang baru mereka kenal. Mungkin melalui acara-acara sosial, kebersamaan, pertemuan, atau platform online, Facebook lah, IG, ya. Ada pesan masuk, oh minta kenalan, ya kan? Ya ini lawan jenis kan, dilihat kok, wah kok cakep ya, kok cantik ya, terima aja. Padahal nggak tahu itu siapa orang ini, kok apa mau 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 jadi teman, ya terima aja, mulai disapa, hai, boleh kenalan, wah nyambung mulai ya, boleh, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, mulai tak ngomong yang umum-umum sampai kemudian ngomong yang pribadi, itu pun bisa terjadi ya, bisa terjadi. Ya memang beberapa tahun yang lalu itu Facebook menyumbang ya, menyumbang terjadinya apa ya, maraknya perselingkuhan di Facebook ya. Ya, jadi kenalan baru bisa lewat dari situ ya. Itu bisa juga menjadi kandidat eh, selingkuhan yang eh, bisa terjadi ya. Siapa lagi? Ada beberapa lagi. Yang berikutnya adalah orang yang dengan ketertarikan bersama. Ya, kadang-kadang pasangan selingkuh memiliki minat dan hobi yang sama yang menghubungkan mereka melalui kegiatan atau komunitas tertentu. Sama-sama suka nyanyi misalkan. Padahal suami atau istrinya tidak suka nyanyi, tapi dia suka nyanyi. Ketemu dengan lawan jenis yang suka nyanyi. Memang awalnya tidak langsung berdua karaoke di mana begitu. Tidak, ya mungkin sama-sama teman-teman yang lain ya. Cuma karena pasangannya tidak suka nyanyi ya, pasangannya tinggal di rumah, dia pergi karaokean dengan teman-temannya meskipun tidak berdua sih awalnya. Tapi dengan itu ya, wah suaranya bagus. Aku juga suka nyanyi. Wah cocok ini. Ya mulai dari situ, mulai janjian. Karena ada ketertarikan bersama, ya jadilah. Jadilah itu perselingkuhannya. Ya, kita bisa sebutkan hobi-hobi yang lain ya. Sebutkan hobi-hobi yang lain. Ya, mungkin hobi nonton. Ya, sedangkan pasangannya itu tidak suka nonton, tidak suka keluar rumah, maunya di rumah aja ya. Setiap kali mau diajak nemenin nonton selalu tidak mau. Ya, sehingga ketika dia mau nonton, pasangannya cuma ngomong, ya pergi saja kamu nonton, tidak apa-apa. Ketemulah dia dengan komunitas yang suka nonton. Di situ ada lawan jenis yang seumuran segala macam. Ya awalnya nontonnya mungkin 8 orang, 9 orang, lama-lama berkurang, akhirnya janjian sendiri keluar kota nonton. Karena punya hobi yang sama. Ya. Siapa lagi? Konselor. Dalam beberapa kasus yang terjadi, seseorang bisa terlibat dalam hubungan selingkuh dengan konselor yang seharusnya membantu dalam memecahkan masalah dalam hubungan mereka. Ya, konselor ini bisa hamba Tuhan, bisa majelis, bisa yang senior, bisa yang pengalaman, ya. Jadi tidak menunjuk pada satu panggilan tertentu ya, tapi pada semua orang yang bisa menasihati orang lain, ya. Siapapun dia yang bisa menasihati orang lain. Ya, mungkin datang pertama-tama disambut dengan eh, dirinya dan pasangannya yang ngobrol cerita masalah begitu nangis-nangis ya. Tapi kemudian kelihatannya yang dikonselingin ini lebih cocok sama yang suami, sedangkan dia itu misalkan adalah seorang wanita ya, sehingga diam-diam chat, tanya ya, konsultasi. Nah kemudian yang konselor pria ini nggak mau ngomong sama pasangannya nih. Ya diladenin aja berdua terus begitu. Lama-lama kok nyambung ini ya. Yang konselingnya ini, yang dikonseling ini kok rasa kok nyaman ya, teduh. Eh, yang konselornya juga mulai ada hati ya, akhirnya dari situ ya timbul ya perselingkuhan. Dan ini bisa terjadi ya. Bisa terjadi dimulai dari awalnya cuma mau minta nasihat.
yang satu juga maunya nasehatin saja, tapi benihnya tumbuh karena terbiasa, ya, terbiasa ya dengan komunikasi yang cuma dua orang itu saja. Jadi bagi yang suka menasihatin orang lain ya, mungkin awalnya, oh ini tak anggap itu tak anggap anakku sendiri ya, tak anggap ponakanku sendiri, misalkan begitu ya. Oh tak anggap temanku sendiri, ya. Tapi ketika itu intens terjadi ya, itu bisa eh, berlanjut pada perselingkuhan ya. Ya, intinya kan ketika hati ketemu hati ya itu kemudian nyantol ya. Yang berikutnya, selingkuh dengan siapa biasanya? Yaitu orang yang menunjukkan perhatian. Ya. Seseorang bisa tergoda untuk berselingkuh dengan orang yang memberikan perhatian khusus padanya. Ini bicara lawan jenis yang kasih perhatian ya. Entahkah seorang wanita yang kasih perhatian kepada seorang suami atau seorang nah, sebaliknya begitu ya. Adanya perhatian-perhatian tertentu. Nah, celakanya dia tidak dapat perhatian dari pasangannya. Wah, kemudian ada lawan jenis yang kasih perhatian ke dia. Nah, ini berpotensi juga untuk menimbulkan benih-benih eh, cinta itu ya, yang kemudian akan berlanjut pada perselingkuhan. Siapa lagi yang biasanya menjadi selingkuhan? Orang dengan karakteristik yang tidak dimiliki pasangan. Pasangan selingkuh mungkin memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang dirasa kurang dalam hubungan mereka yang ada. Jadi orang ini punya sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasangannya. Ya mungkin dia sudah sangat jengkel dengan pasangannya yang suka marah-marah ya, yang cerewetnya luar biasa ya, sehingga dia sampai dia tutup telinganya terus ya dari hari ke hari. Lalu dia ketemu dengan lawan jenis yang sabar, tidak suka marah-marah, ya. Dia mulai banding-bandingin, wah, ini pasanganku ini kayak gini, dia ini kayaknya lebih sabar, bisa menghargai dan sebagainya. Nah, ini bisa memicu juga ya, ketika terjadi eh, intensitas komunikasi dua orang ini yang makin bertambah begitu. Ya. Jadi intinya kelebihan-kelebihan orang lain, lawan jenis yang tidak dimiliki oleh pasangan kita, itu bisa menjadi kandidat perselingkuhan. Jadi sangat banyak ternyata saudara ya. Siapa-siapa yang bisa menjadi apa ya selingkuhan seseorang itu ternyata sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Jadi tidak tidak hanya pada beberapa eh, orang-orang tertentu, tapi banyak macam orang yang bisa menjadi selingkuhan dari seseorang. Nah, sehingga ini menjadi apa ya? Menjadi warning, menjadi untuk kita hati-hati saling menjaga dengan pasangan kita ya, saling menjaga. Ya. Yang berikutnya kita akan lihat ada sebuah statistik ya, ada studi yang dilakukan dan menemukan ada 8 alasan utama mengapa terjadi perselingkuhan ya. Ada 8 alasan utama mengapa terjadi perselingkuhan. Seringkali kalau orang ditanya kenapa terjadi perselingkuhan, seringkali cuma ngomongnya karena cinta begitu ya. Tapi penelitian ini menyatakan ada 8 alasan utama mengapa terjadi perselingkuhan. Yang pertama karena kemarahan. Kemarahan yang tak terkontrol. Dia sangat marah dengan pasangannya. Ya. Dia ingin balas dendam. Bisa saja karena pasangannya sudah selingkuh. Dia marah dan dia balas dendam melakukan hal yang sama. Atau kemarahan-kemarahan yang lain. Yang membuat dia tuh tidak betah di rumah. Yang membuat dia tuh marah, pengen itu pergi dari rumah. Ya. Dan ketika itu terjadi berulang kali, maka itu bisa menjadi alasan seseorang kemudian jatuh dalam perselingkuhan. Karena kemarahan. Nggak senang dengan pasangannya. Atau harga diri. Dia merasa di rumah itu dia nggak dihargai sama sekali oleh pasangannya. Ya. Dia diremehkan, direndahkan, dia tidak dianggap keberadaannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian dia menganggap aku tidak ada harganya, aku tidak berarti di rumah ini. Lalu kemudian dia keluar, ketemu dengan orang yang
mau terima dia, menghargai dia dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi alasan mengapa seseorang itu berselingkuh begitu ya. Alasan yang berikutnya karena kurang cinta, cintanya berkurang. Ya, itu menjadi alang yang klasik ya terjadinya perselingkuhan. Komitmen rendah. Ya, ini juga jadi alasan, salah satu alasan utama dari terjadinya perselingkuhan. Kebutuhan akan variasi. Ya, ini mungkin bosen, boring dengan pasangannya yang mungkin sudah puluhan tahun sama-sama ya. Ya, ini ya sesuatu yang liar gitu. Ya, ada semacam apa ya, gaya yang berlebihan di dalam akan relasi seksualitasnya begitu. Atau pengabaian. Ya, ini mirip dengan harga diri tadi tuh ya. Ya, merasa diabaikan, dia tidak diperhatikan ya, tidak dipedulikan. Apa yang menjadi kebutuhannya, nggak, pasangannya tidak mau tahu ya. Apa yang menjadi harapannya, pasangannya tidak mau tahu ya, tidak mau ngerti pokoknya. Pokoknya dianggap orang lain kira-kira begitu. Dia merasa diabaikan di rumahnya sendiri, bahkan diabaikan oleh pasangannya sendiri. Ya, itu bisa menjadi semacam apa ya, kehancuran hati yang kemudian menyebabkan seorang kemudian berselingkuh. Ya. Atau hasrat seksual. Wah, ini mungkin ya terlalu tinggi ya, hyper begitu ya, sehingga dia tidak bisa puas dengan pasangannya ya, sehingga dia cari di luar pasangannya ya. Atau situasi atau keadaan yang lain. Ya tadi mungkin karena terbiasa ketemu ya, karena uangnya sudah banyak ya, merasa mampu untuk apa melakukan perselingkuhan dan sebagainya. Berbagai situasi dan keadaan yang lain, kesempatan-kesempatan yang ada dan sebagainya ya. Dan ini merupakan 8 alasan utama mengapa seseorang itu berselingkuh. Ya, tentu kita tidak terima semua alasan ini. Tapi ini adalah studi yang dilakukan untuk menemukan kenapa sih seseorang itu berselingkuh sehingga ada 8 jawaban teratas. Kemarahan, harga diri, kurang cinta, komitmen rendah, kebutuhan variasi, pengabaian, hasrat seksual, situasi atau keadaan tertentu. Ya. Tapi ini adalah alasan yang umum ya. Nah, saya membaca artikel yang ditulis oleh Pak Paul Gunadi. Ya, beliau kemudian menuliskan tentang mengapa berselingkuh itu sesuai dengan kategorinya, yaitu pria dan wanita. Jadi dari sekian banyak alasan berselingkuh yang umum, itu Pak Paul ini membagi ya, yaitu pria dan wanita. Kenapa sih pria selingkuh? Kenapa sih wanita selingkuh? Nah, saya akan bagikan pada malam hari ini menurut studi dari beliau, ya, mengapakah pria selingkuh dan mengapakah wanita selingkuh, sehingga ini menjadi lagi-lagi menjadi saling menjaga, ya. Saling mau tahu lah dengan pasangan kita masing-masing, ya. Kita akan lihat yang pertama mengapa pria selingkuh. Yang pertama, ini perlu diketahui baik oleh suami maupun istri ya. Mengapa pria selingkuh? Pornografi. Ternyata bagi seorang pria, ya, pornografi itu menyumbang akan apa ya, sesuatu dorongan untuk terjadinya perselingkuhan. Pornografi bisa seorang pria yang kecanduan pornografi itu pintu perselingkuhan itu makin terbuka lebar ya. Kecanduan pornografi pada masa muda itu bertambah dalam dan panjang. Jadi bapak-bapak yang menyadari waktu muda dulu ya, kecanduan pornografi ya, hari-hari nonton video porno terus, hati-hati ya. Itu dampaknya dalam dan panjang. Karena memorinya sudah cukup apa ya, dalam begitu, cukup kuat. Dan itu bisa meletup dan mendorong seorang pria untuk kemudian mencari pemuasan seksual. Ya, karena dia mungkin merasa pasangannya tidak bisa memenuhi, akhirnya dia cari selingkuhan begitu. Ini bisa terjadi karena pornografi ya. Yang mungkin sekarang sudah tidak kecanduan, tapi dulunya itu kecanduan luar biasa. Hati-hati. Ya.
Pria yang pernah kecanduan pornografi pada masa muda rentan berselingkuh, terlepas apakah ia menikmati hubungan seksual dengan istrinya atau tidak. Mungkin hubungan dengan istrinya masih oke ya, hubungan dengan pasangannya masih oke ya, normal lah, baik lah. Tapi karena pornografi itu yang membuat dia kemudian bisa terjerumus dalam perselingkuhan ya, pornografi. Maka perhatikan jika dampak pornografi masa muda begitu kuat. Bisa bayangkan apa yang terjadi jika dalam pernikahan masih konsumsi pornografi. Maksudnya begini, yang mungkin yang dalam pernikahan sudah tidak pornografi aja, dampak pornografi masa lalu itu masih kuat loh. Yang pada waktu dia lemah secara rohani, oh itu bisa merongrong lagi masuk loh. Apalagi kalau selama menikah sampai sekarang masih mengkonsumsi pornografi, maka pintu untuk perselingkuhan itu makin lebar terbuka. Hati-hati sekali. Ya karena itulah kita mesti menjagai anak-anak kita ya. Terutama yang anak-anak cowok kita. Jangan sampai ya jatuh ke dalam ikatan pornografi. Kita semua tahu lah zaman sekarang itu semua tuh semua gampang carinya. Meskipun sudah diblok sana blok sini, tetap bisa aja cari begitu. Ya, jadi mesti hati-hati. Terutama kita juga bapak-bapak ini ya. Jangan ada yang terjerumus lagi di dalam hal ini ya. Ya semua sudah tahu ya. Biasanya kalau ada pertanyaan begini, bagaimana kalau nontonnya itu berdua dengan pasangan kita? Boleh enggak? Tetap enggak boleh ya. Bagaimanapun produk pornografi itu sudah salah. Ya. Meskipun nontonnya berdua, lalu kemudian dengan nonton itu bisa bergairah untuk lakukan hubungan seksual berdua, tetap enggak boleh ya. Karena produknya aja sudah salah gitu ya. Apalagi dengan alasan itu kan cuma untuk selingan, untuk pemanasan, untuk supaya tidak boring, tetap tidak boleh ya. Meskipun ditonton berdua, tetap tidak boleh. Ya. Jadi mengapakah pria berselingkuh dalam studinya Pak Paul? Poin pertama itu pornografi itu menyumbang ya, menyumbang apa ya, dorongan seseorang itu bisa berselingkuh. Dan itu kalau misalkan ibu-ibu ini ya tahu suaminya suka konsumsi pornografi, tolong ya diingatkan ya untuk stop ya. Kalau ada, semoga tidak ada. Yang berikutnya, mengapakah pria berselingkuh? Itu karena adanya kebutuhan hasrat seksual yang tidak terpenuhi. Saya sudah bicara cukup panjang lebar ya tentang masalah seksualitas suami istri. Yang belum mengikutinya silahkan buka di YouTube, di playlist Pasutri, silahkan cari, dengarkan baik-baik ya. Ingat ya kebutuhan seksual antara pria dan wanita itu sangat berbeda, sangat berbeda. Ya, dalam kasus yang normal ya, wanita normal dan pria normal, itu kebutuhan seksualitasnya sangat berbeda. Dan apa ya? Dan kepuasannya juga beda, gitu. Kalau pria lebih ke kepuasan fisik ya. Dan frekuensinya biasanya lebih 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 banyak daripada wanita. Nah, sehingga kalau istri tidak mau tahu ya tentang kebutuhan seksual suaminya, gitu. Hati-hati loh, itu di dalam kelemahan suami itu menjadi pintu juga yang makin terbuka untuk terjadinya perselingkuhan. Saya tidak sedang mengatakan, oh kalau gitu ini alasan dibenarkan. Tidak ya, sekali lagi ini bukan alasan dibenarkan. Bukan. Juga ini bukan sesuatu yang mutlak terjadi. Wah, kalau ada masalah seksual dalam rumah tangga berarti pasti selingkuh. Enggak juga, enggak. Tapi yang ingin saya katakan adalah kebutuhan hasrat seksual seorang pria yang tidak terpenuhi itu bisa, sekali lagi itu bisa menjadi pintu yang makin terbuka untuk terjadinya perselingkuhan. Ya, ketika kondisinya sedang lemah dan sebagainya, ada godaan apalagi, maka itu bisa terjadi ya. Bila relasi nikah tidak memberikan kepuasan hasrat seksual, maka desakan untuk mencari pemuasan akan menguat dan ini menambah kerentanan perselingkuhan. Lalu jangan menjudge suami mengatakan gini, wah lo suami gitu duniawi, maunya seks aja gitu ya. Itu bukan duniawi itu kebutuhan ya.
kadang-kadang masih banyak yang apa ya, yang mengkaitkan seks itu dengan keduniawian. Enggak loh, tidak ya. Jadi ibu-ibu para istri ya, ya jadi perlu diperhatikan ini ya, perlu diperhatikan. Yang berikutnya, penting bagi suami istri untuk membicarakan masalah seksual secara terbuka sehingga tercipta saling pengertian. Ya saja terjadi karena komunikasi tentang seksualitasnya itu gak jalan. Semuanya menganggap itu tabu ya, semua tutup mulut sehingga rasa jengkel, rasa kecewa ya, itu semua disimpan aja terus dalam hati sehingga tidak ada pembicaraan ya. Sehingga yang satu tidak tahu apa isi hati yang lain begitu. Maka ini perlu ya kalau ada semacam ketidakpuasan dalam hal seksualitas itu mesti ngomong ya, mesti ngomong. Baik pria maupun wanita. Meskipun ini mengapa pria selingkuh, tapi bisa jadi eh, yang istri juga tidak terpuaskan, bisa jadi seperti itu. Jadi apapun ya tentang masalah kepuasan seksualitas, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan itu mesti disampaikan ya. Karena ketidakpuasan dalam hal ini, sekali lagi, itu bisa menjadi pintu yang terbuka. Apalagi ketika ada godaan masuk, wah itu kuat sekali untuk menggoda ya. Yang berikutnya, mengapa pria selingkuh? Karena kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan emosional bukan hanya porsinya istri ya. Tapi pria pun membutuhkan akan kebutuhan emosional. Hanya kebutuhan emosionalnya spesifik ya. Bukan emosional yang umum. Apa maksudnya? Jika relasi nikah kurang memberikan pemenuhan akan kebutuhan emosional, ini membuka pintu perselingkuhan. Maka pertanyaannya adalah kebutuhan emosional apa yang membuat seorang pria itu akhirnya apa ya, gampang jatuh ke dalam perselingkuhan. Kebutuhan emosional apa yang dia tidak dapatkan dalam pernikahan sehingga itu membuat dia rentan jatuh ketika ada godaan, yaitu kebutuhan emosional tentang penghargaan. Penghargaan. Nah, kita semua mengingatlah ya tentang perbedaan pria dan wanita. Pria itu kebutuhannya dihargai, wanita kebutuhannya dilindungi. Ya, beda porsinya. Ya, jadi ini perlu dimengerti juga ya, perlu dimengerti oleh para istri, ya, ibu-ibu sekalian, ya bahwa pasanganmu, suamimu itu membutuhkan akan penghargaan. Ya, jangan kemudian mengatakan begini, wah kamu tuh mesti rendah hati lah. Kamu tuh mesti rendah hati ya. Udah dihargai juga tidak apa-apa. Jangan begitu ya. Oke, itu di luar tidak apa-apa begitu ya. Tapi kalau di dalam rumah dia itu perlu penghargaan. Ingat ya, dia adalah kepala keluarga ya. Dia pimpinan di keluarga. Dia perlu dihargai. Itu satu kebutuhan yang mendasar ya. Kebutuhan emosional yang mendasar. Ketika itu tidak didapatkan di rumah, bisa bayangkan enggak ketika dia di kantor, wah, sekretarisnya hargai betul. Karyawan yang cewek hargai betul. Teman-teman kerjanya yang lawan jenis hargai betul. Wah, dia merasa, waduh, aku di rumah tidak dihargai, di sini aku dihargai. Wah, itu godaan itu akan makin membuka pintu itu ya. Kalau dia tidak kuat tuh bisa jebol, bisa jatuh. Ya. Jadi perhatikanlah kebutuhan akan pasangan. Ketika itu tidak terpenuhi, itu semacam apa ya? Pintu yang makin terbuka. Kalau ada godaan itu melawannya itu perlu ekstra. Gitu. Kalau pasangan kita tidak kuat, ya pasti jatuh. Yang berikutnya, bila kebutuhan lainnya dapat menunggu, kebutuhan penghargaan bagi seorang pria tidak bisa nunggu. Begitu pria merasa ia kurang dihargai istrinya, ia akan mulai mencari penghargaan itu dari sumber lain. Pria secara umum, suami secara umum itu membutuhkan penghargaan, pujian, pengakuan.
Ingat ya, itu kebutuhan. Kebutuhan. Sebagaimana kita kalau haus perlu minum, kalau lapar kita perlu makan. Bagi seorang pria secara umum, penghargaan itu menjadi kebutuhan emosionalnya. Ketika itu dia tidak dapatkan di dalam rumahnya, akan ada kekosongan bagian itu dalam emosinya dan akan membuat dia akan mencari dari sumber lain. Jadi, jangan biarkan pasangan Anda cari penghargaan dari sumber lain. Berikan itu di dalam rumah. Ya. Yang berikutnya, mengapakah pria selingkuh? Ya, sudah tahu ini ya. Karena prianya playboy. Ya. Karena kebiasaan buruk masa lalu, pacarnya banyak, gitu ya. Terbiasa melakukan berhubungan dengan PSK, terbiasa apa ya, berhubungan seks dengan teman-temannya, dengan pacar-pacarnya. Sebelum nikah itu sudah terbiasa ya, saking banyaknya pacarnya begitu ya. Ya, yang semacam begini, yang punya sejarah begini, hati-hati ya. Meskipun sudah bertobat, sudah punya pasangan ya, tetap hati-hati kalau itu menjadi satu kebiasaan masa lalu. Hati-hati ketika dia lemah, dia bisa jatuh lagi. Ya, dia bisa jatuh lagi. Apakah pasangan ibu-ibu di sini ada yang punya masa lalu seperti ini? Mesti dijagai ya. Dijagai ya. Dan dipenuhi kebutuhannya di rumah ya. Ya. Ia terbiasa merayu, memikat dan mendapatkannya. Semua ini membuatnya lemah menghadapi godaan. Ya. Sekali lagi, meskipun dia sudah bertobat, ingat manusia itu ada titik lemahnya. Waktu dia jatuh, dia bisa kembali lemah dan terseret kembali. Jadi mesti dijaga baik-baik. Ya. Mengapa pria berselingkuh? Pengayoman. Seperti yang konselor tadi ya. Pengayoman. Khusus untuk pria parubaya. Ya, 50-an ya. Relasi selingkuh mudah terjadi di dalam konteks mentoring atau pengayoman. Ya. Terhadap wanita-wanita yang lebih muda. Mungkin dianggap anaknya sendiri. Dianggap apa ya. Ya, ya seperti semacam itulah. Ya. Pada masa usia pertengahan, naluri kebapaan menguat. Sehingga keinginan untuk menaungi dan melindungi wanita ikut menguat. Di dalam relasi seperti ini, pria mudah melewati batas. Ya, jadi siapa di sini suami-suaminya yang paruh ya dan suka apa ya, kebapaannya muncul ya, suka ngayomin ya, suka nguatin. Nah, kalau ternyata itu hanya dilakukan untuk lawan jenis, nah warning ya, ya dijaga itu ya, dijaga, jangan sampai jatuh ya. Ya kalau ngayomin, nguatin, ya pasang yang dikuatin enggak apa-apa. Tapi kalau fokusnya ada hanya pada lawan jenis ya itu yang bahaya. Ya meskipun dianggap oh ini tak ponakanku sendiri, tak anggap anakku sendiri ya. Tetap hati-hati ya. Ya, tapi kalau yang diayomi ya sesama pria enggak apa-apa ya. Asal memang tidak ada kelainan ya kan begitu. Oke, hati-hati ya. Mengapa pria selingkuh yang terakhir? Dalam studinya Pak Paul mengatakan karena kehilangan arah. Prianya kehilangan arah. Ada banyak masalah dalam kehidupannya. Masalah dengan pasangannya, banyak masalah, tidak harmonis, tidak rukun. Ya. Dalam pekerjaan tambah masalah demi masalah. Kerohanian juga bermasalah. Akhirnya membuat dia itu hilang arah. Ngapain ke depan sih, bagaimana ya. Kalut dengan semua yang dialami. Di kantor banyak masalah, di rumah banyak masalah, di gereja banyak masalah. Oh, hidupnya penuh dengan masalah. Dia merasa kehilangan ya. Kehilangan dalam dirinya ya. Dan ini menjadi pria yang rentan terhadap perselingkuhan. Bagaimana pria yang kehilangan arah ini bisa berselingkuh? Ya ketika di dalam kondisi dia kehilangan arah itu dia ketemu ya dengan teman lamanya ya, yang lawan jenis.
Lalu mulai cerita. Kok dalam cerita-cerita dia mulai menemukan dirinya kembali. Dia mengingat masa-masa lalunya dia. Waktu dia SMP, SMA, kuliah, ya. Dia merasa refresh kembali, tersegar kembali, nyaman dengan orang itu ya. Akhirnya jadi perselingkuhan itu. Jadi bagi pria memang banyak faktor ya. Mengapa seorang pria bisa jatuh ke dalam perselingkuhan? Banyak faktor. Maka sebagai suami mesti bisa jaga. Dan sebagai istri ingat poin-poin ini. Ya, jagai. Ya. Saling menjaga. Jangan tidak mau tahu lah pokoknya. Ya. Jangan tidak mau tahu. Harus mau tahu. Baik untuk diri maupun untuk pasangan. Sekarang kita akan melihat ya alasan yang wanita. Mengapa wanita itu selingkuh? Dari studinya Pak Paul ini tidak sebanyak alasan pria ya. Yang pertama, mengapa wanita itu berselingkuh? Yang nomor satu, butuh perhatian. Butuh perhatian. Pada umumnya wanita senang mendapat perhatian dari pria. Pada umumnya. Ketika ditanya kabarnya, kesehatannya, hari-harinya. Ketika dikasih senyum, ya, diajak ngomong, ya, dia senang itu. Ya. Maka ketika itu tidak didapatkan dari suaminya, dari pasangannya. Lalu mungkin ada temannya yang lawan jenis, yang pria yang WA dia tanya, "Hai, apa kabarmu hari ini?" Wah, dia merasa kayak tanaman yang mau hampir layu kemudian dapat siraman air begitu ya. Nah, itu bisa jadi pintu ya. Pintu terjadi perselingkuhan karena apa yang dia butuhkan perhatian itu dia tidak dapatkan dari pasangannya. Ya di rumah yang didapatkan dari suaminya hanyalah wajah yang apa ya seperti pepaya gitu ya. Wajah yang muram, wajah yang kasar gitu ya. Tidak pernah diajak ngomong dan sebagainya. Lalu ternyata ada pria lain yang kasih perhatian. Awal-awalnya dia membatasi diri, gitu. Tapi lama-kelamaan kok suaminya tetap tidak kasih perhatian. Akhirnya ya pintu itu makin lebar, makin lebar, makin lebar ya akhirnya terjadi. Karena adanya kebutuhan akan perhatian itu. Bila ia mendapat perhatian yang cukup dari suami, ya, maka wanita ini akan lebih dapat menahan diri. Tetapi jika tidak, maka akan sangat sukar baginya untuk menguasai dirinya. Ya, ketika suaminya sudah kasih perhatian, ya, lalu ada pria lain yang mencoba kasih perhatian, ya wanita ini akan bisa lebih tahan diri. Ya. Tapi yang terjadi kalau itu tidak didapatkan dari suaminya, maka sukar baginya ya untuk menguasai dirinya. Mungkin dari sepanjang sepanjang tadi Bapak Ibu akan tanya, "Loh, tapi kalau rohaninya kuat kan aman." Iya tentu kerohanian itu menolong sekali. Menolong sekali. Tetapi kerohanian kita kan tidak selalu up ya. Tidak selalu up. Ada kalanya kita juga menurun dalam kerohanian. Daud itu kurang rohani apa? Tapi jatuh juga. Jadi begini, jangan menggunakan alasan kerohanian itu sebagai semacam apa ya? Oh aman kok, karena suamiku ini rohani, istriku itu rohani, masih aman kok. Ya, saya cuma ngomong lihat Daud aja. Jadi tetap harus perhatikan hal-hal praktis ini ya. Jadi jangan cuma perhatikan yang penting rohani, rohani sering ke gereja ikut persekutuan segala macamnya. Tetap perhatikan hal yang praktis semacam ini. Ya. Karena kerohanian itu tidak bisa terlihat dan kita tidak tahu kapan kerohanian itu menurun, ya, tidak tahu. Jadi tetap mesti perhatikan beberapa hal praktis untuk diwaspadai, ya. Mengapa wanita berselingkuh? Karena wanita secara umum itu perlu dukungan nyata.
Maka ketika dia tidak dapatkan dukungan nyata dari suaminya, lalu ada pria lain yang kasih dukungan ke dia, wah, dia hatinya akan gampang untuk apa ya? Kemudian enggak lihat suaminya, dia lihat lihat orang pria yang lain yang kasih dukungan ke dia karena itu yang dia perlukan begitu. Nah, itu pintu makin terbuka lebar itu. Jadi harus saling menjaga ini ya. Wanita muda itu memang lebih menikmati kata-kata romantis dan mesra. Wanita muda lah ya. Tapi wanita dewasa yang sudah mengerti akan kenyataan hidup, itu akan lebih menghargai tindakan konkret sebagai wujud kasih dan kepedulian. Itu sebab tatkala ia menerima dari pria di luar rumah, ia mudah tersentuh dan menyerah. Kalau sama suaminya dia tidak ada dukungan sama sekali. Ya. Tapi begitu dia konsultasi ke pria lain, wah dapat dukungan ya, kata-kata yang menguatkan, membangun, jangan nyerah ya, segala macam. Oh bagus loh pemikiranmu, bagus loh karyamu. Wah, ketika hal semacam itu didapatkan bukan dari suaminya, itu jadi pintu ke ruang hatinya untuk terjadi perselingkuhan. Maka dukunglah pasangan masing-masing ya, supaya tidak apa dukungan dari yang lain tidak mengganggu akan hatinya. Yang berikutnya mengapa wanita selingkuh? Yaitu perlu rasa aman. Ya, wanita memang secara umum perlu rasa aman. Bila ia menikah dengan pria yang tidak stabil, ia akan cemas. Nah, di dalam kecemasan dia akan cari rasa aman. Ya. Sewaktu ia menerima dari seorang pria, godaan itu susah dilawannya. Dengan suaminya dia tidak merasa aman dan merasa nyaman. Ya. Mungkin melalui kata-kata, tutur katanya, bahasa tubuhnya, kasar, dan segala macam, cuek segala macam. Dia merasa tidak aman, tidak nyaman di rumah itu. Lalu ketika di luar rumah, tadi kantor kah, di pertemanan segala macam, wah kalau dia dapatkan rasa nyaman, aman kok dari pria lain, maka itu jadi godaan yang sukar dilawan, hati-hati sekali. Ya. Itu sebabnya wanita mudah tertarik dengan pria yang mapan dan matang, karena keduanya identik dengan kestabilan dan keamanan. Nah, jadi saling apa ya, mau tahu kebutuhan masing-masing ya, dan mau memenuhi akan kebutuhan dari pasangannya. Jangan sampai apa yang dia butuhkan kita tidak mau tahu, kita acuh, kita tidak peduli, padahal pasangan kita butuh itu. Dan kemudian dari pihak lain yang memberikan akan kepuasan semacam itu menjadi pintu yang lebar sekali terjadi perselingkuhan ya. Tidak peduli seberapa rohani dia ya. Ketika kebutuhan-kebutuhan emosi semacam ini tidak tercover, ya itu akan jadi pintu yang lebar juga terjadinya perselingkuhan. Dan yang terakhir, mengapa wanita berselingkuh? Karena apa itu? Kesepian. Kebanyakan wanita membutuhkan teman yang dapat bercakap-cakap dengannya. Lebih dari kebutuhan seksual nih. Ya. Ya, jadi secara normal ya, pria atau suami itu kebutuhan seksualnya ada di atas kebutuhan komunikasi. Tapi tidak demikian dengan wanita. Wanita secara umum kebutuhan komunikasi itu ada di atas kebutuhan seksualnya dia. Ya, sehingga ketika dia tidak dapatkan itu, maka dia akan merasa kesepian. Dan waktu dia rasa sepi, lalu masuk orang yang ngajak ngomong, yang kasih perhatian, yang bisa ngerti, maka mudah sekali wanita ini apa ya, jatuh begitu di dalam godaan-godaan semacam ini. Ya. Kita lihat kutipan ini dari Lea. Wanita mendambakan perhatian, dukungan, cinta ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi. Mereka mulai merasa frustasi
dan kesal. Ya. Dan timbullah rasa sepi itu. Oke, ini ada beberapa hal ya, beberapa alasan tentang mengapakah seseorang itu berselingkuh, baik pria maupun wanita. Sekali lagi, alasan-alasan ini adalah hasil studi dan alasan-alasan ini bukan menjadi pembenaran, bukan ya. Tapi alasan-alasan ini untuk apa? Diungkapkan supaya kita saling menjaga. Jangan kita menggunakan alasan-alasan ini untuk membenarkan, jangan. Tapi gunakan alasan-alasan itu saling menjaga. Ya. Alasan-alasan ini sekali lagi yang pernah saya katakan tadi bukan sesuatu yang mutlak. Oh, kalau mengalami ini pasti. Kalau mengalami ini pasti. Lalu kita timbul kecurigaan yang membabi buta terhadap pasangan kita. Jangan juga. Tapi alasan-alasan ini pakailah untuk saling menjaga. Supaya bagaimana istri tidak kesepian, tidak merasa sepi, ya, ada rasa aman, mendapatkan dukungan, mendapatkan perhatian. Ya, itu jadi bagiannya pria ya. Demikian yang istri, wanita ya, perhatikan ya, saling menjaga akan pasangannya ya. Jangan sampai eh, suamimu kemudian merasa kehilangan arah, yang tidak dipedulikan, banyak persoalan, tidak dapat dukungan. Justru ketika banyak persoalan yang datang, yang ada malah dimarah-marah, diomel-omelin. Sudah di kantor, di kerjaan banyak masalah, di rumah lagi tambah masalah, di pelayanan ada masalah lagi, sedangkan dia tidak dapat dukungan dari istrinya, tidak dapat satu penguatan, ya, malah akan kehilangan arah. Ya, jadi kuatkanlah, jadilah penolong yang baik. Ya, ya saling menjaga supaya ketika melihat suamimu adalah tipe pria yang suka ngayomin ya, ketika nggak perhatikan loh ini kok yang diayomi kok cuma yang cewek-cewek, nah mulai berikan warning ya, sebagainya sebagainya itu ya. Terus saling menjaga saja, nah, dengan beberapa alasan yang sudah kita lihat pada malam hari ini. Oke, materinya selesai sampai sini, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang mau sharing, bertanya, menanggapi, boleh ya? Ada di sini Siska Handi ya. Boleh Siska doakan tutup Ya, sesi ini. mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih bila pada malam hari ini kami dikumpulkan sekalipun via Zoom dan kami dibekali dengan banyak hal secara khusus di dalam hubungan kami sebagai pasangan suami istri. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kami ada banyak hal yang terkadang tidak kami tahu, akan kami hadapi ataupun berbagai macam problem yang kami hadapi dalam keseharian hidup kami, tetapi kami bersyukur dengan pembekalan pada malam hari ini semakin membuka wawasan kami di dalam kami berhubungan dengan pasangan kami. Biar Tuhan terus memberikan kami hati yang setia satu dengan yang lainnya, boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Kami juga boleh sekalipun rumah tangga kami yang baik itu yang baru berjalan beberapa waktu ataupun yang sudah berpuluhan tahun, kami boleh semakin dikuatkan dengan materi yang kami dengar pada malam hari ini, sehingga kami boleh saling menghargai pasangan kami satu dengan yang lain. Kami boleh juga saling mengisi mungkin kekurangan baik itu dari diri kami atau pasangan kami, sehingga kehidupan keluarga kami boleh berjalan dengan baik. Bahkan terlebih Tuhan, kami terhindar dari hal-hal yang uh, tidak tidak kami inginkan, bahkan yang sungguh Tuhan murkai dalam kehidupan kami. Kami boleh terus belajar menjadi pasangan yang saling mengasihi sampai maut memisahkan. Kami bersyukur Tuhan untuk Pendeta Didimus yang menjadi saluran berkat bagi kami, yang semakin membuat kami menghargai akan kehidupan perkawinan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beristirahat, jika kiranya Kau tetap menyertai segala aktivitas kami, dan kiranya besok kembali kami bangun dengan sukacita dan kembali
memulai kehidupan kami bersama dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, semuanya kami menaikkan doa kami ini hanya di dalam nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.